Oke, selamat malam, saudara-saudaraku semuanya. Jadi podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Himpaudi. Siapa dia? Kita present untuk Bapak Setiono. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, weh weh. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya rasa terima kasih kami ucapkan kepada Publik Entertainment Iya, betul, Pak. Publik Entertainment. Sesuatu hal yang menggembirakan tentunya saya dapat hadir di ruang studio ini tentunya untuk sedikit akan bercerita terkait dengan organisasi Himpaudi. Mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Setiono SIP. Kebetulan memang aktif berorganisasi, terutama sebagai pemerhati dan pejuang daripada pendidik anak usia dini yang tergabung dalam organisasi Himpaudi. Himpaudi Ya, itu anak-anak usia dini. Iya, betul. Anak-anak usia dini. Jadi agak dekat, Pak. Jadi Ini di dekat mic. Himpaudi itu adalah organisasi non formal. Jadi organisasi PAUD itu ada formal dan non formal. Nah, organisasi non formalnya ini adalah Himpaudi, Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Gitu. Yang kebetulan pada tanggal 31 Agustus kemarin kita baru memperingati daripada hari ulang tahun Himpaudi yang ke-18. Dan kebetulan saya secara pribadi hadir di Trans Studio Bandung yang puncak acaranya memang diselenggarakan di sana oleh pengurus pusat Himpaudi mewakili daripada Himpaudi Provinsi Lampung. Oh, jadi Pak Setiono ini mewakili Provinsi Lampung. Ya, di Bandung. Di Bandung, acaranya di Bandung. Berapa hari itu, Pak, jalan? Acara kegiatannya cuma 1 hari, tetapi ada rangkaian acara dalam rangka menyongsong HUT Himpaudi tersebut gitu. Jadi ada kegiatan penulisan daripada buku oleh para pendidik PAUD itu dengan tema berkarakter Pancasila, dan ada juga kegiatan lomba cipta lagu untuk anak, gerak lagu untuk anak juga dengan tema karakter Pancasila begitu. Lomba mengarang lagu ya? Betul. Untuk Mars PAUD. Bukan, dia itu menciptakan lagu dan gerak. Cipta, gerak, dan lagu. Yang itu bisa digunakan untuk anak-anak usia dini yang bisa membahagiakan mereka tentunya. Nah, ini untuk ini kan ada proposal masalah rapat kerja wilayah Rakerwil 1 itu berarti untuk provinsi ya? Iya, untuk tingkat provinsi Lampung. Itu apa, Pak? Acaranya apa atau di mana gitu? Iya. Kegiatan Rakerwil itu adalah tindak lanjut daripada hasil musyawarah wilayah Himpaudi Provinsi Lampung, yaitu transisi atau reorganisasi kepengurusan di periode tahun 2023 ini. Jadi baru saja bulan Juni kemarin kita melaksanakan musyawarah wilayah untuk memilih ketua dan kepengurusan periode 2023-2027. Nah, dalam selama 4 tahun nanti kepengurusan itu menjabat sebagai periodisasi di Himpaudi Provinsi Lampung. Dan terpilih untuk tahun 2023 ini di periode kelima itu adalah Dr. Istihanah MPD. Beliau juga sebagai dosen di UIN Provinsi Lampung. Oh, sebagai ketua? Sebagai ketua di Provinsi Lampung. Ini acaranya gimana? Dalam rangka menjabarkan garis-garis besar program kerja hasil musyawarah wilayah Himpaudi Provinsi Lampung itu tentunya kita akan menyusun rancangan program kerja selama 4 tahun ke depan. Makanya kita menyelenggarakan yang namanya rapat kerja wilayah. Dan kebetulan rapat kerja wilayah di tahun 2023 ini akan kita rangkai juga dengan kegiatan latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan itu adalah salah satu syarat untuk duduk sebagai pengurus di Himpaudi. Oh, jadi untuk pengurusan ini masa jabatannya 4 tahun, Pak? Betul. Untuk mengurusi segala macam tentang dunia perpautan lah ya? Iya, itu kita konsentrasinya adalah di dunia pendidikan dan tenaga kependidikan. Gitu.
Iya 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 iya. Berarti acaranya di tanggal 8 September? Iya, jadi rangkaiannya seperti ini, untuk kegiatan Latim itu kita selenggarakan, dengan pola daring dan juga luring. Apa itu? Kalau daring itu, via Zoom begitu, Online? heeh, online. Mhm. Sedangkan luring itu kan, langsung bertatap muka, heeh. Oh, gitu. Nah, untuk kegiatan daringnya, ini kita mulai hari ini pada tanggal 2 Oh. September sampai besok pagi, sampai besok siang, 2 hari kita dengan pola daring. Dengan pemateri adalah Ketua Umum PP Himpaudi dan Wakil Ketua 1, Mhm. Himpaudi Pusat, gitu. Oh, Heeh, Doktor Betty Nuraini dan Doktor Rudianto. dokter Mereka semua? sebagai pengurus pusat Mhm. Himpaudi. Dokter semua, guys, ngeri, Iya. guys. Gila gila gila. Jadi acara untuk, yang tatap mukanya di Wira Garden? Di Wira Garden, itu kita 8. laksanakan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 September, insyaallah minggu depan. Minggu depan. Itu, hanya pengurus atau emang ada anak-anak PAUD-nya juga? Ini adalah pengurus. Jadi yang Mhm. mengikuti kegiatan Rakerwil dan Latim ini adalah, para pengurus wilayah, Mhm. pengurus daerah itu adalah dari perwakilan kabupaten kota, dan pengurus cabang atau pengurus kecamatan, artinya pengurus di tingkat kecamatan, yang mengikuti kegiatan rapat kerja wilayah dan juga, kegiatan Latim Himpaudi. Oh, berarti terfokus untuk mendidik anak di usia dini ya, Pak? Betul betul. Jadi program ke depannya gimana caranya anak usia dini ini bisa menjadi lebih, terarah gitu. Betul betul. Kalau zaman saya dulu kan langsung TK toh, Pak. Ah, iya. Kalau ini berarti, sebelum TK ya dia? Usia sebelum TK? Ini mispersepsi dan Heeh. pengetahuan tentunya yang memang, tidak semua orang memahami. Mungkin seperti, Mas Aris Iya. sendiri, pemahamannya TK itu bukan PAUD, tetapi pada dasarnya TK itu adalah salah satu bentuk layanan PAUD. Oh. Nah, iya. Jadi PAUD itu adalah artinya pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, Undang-Undang Heeh. Nomor 20 itu adalah anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Oh, jadi 0 Sampai sampai 6 6 tahun tahun itu itu masih masuk kategori usia dini? iya, PAUD nyebutnya. PAUD dan Nah, TK? layanan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun itu ada yang Mhm. dikatakan PAUD formal. Nah, PAUD formal itulah yang disebut dengan taman kanak-kanak. Sedangkan Oh, ya PAUD ya ya non ya. formalnya Mhm itu mhm. ada kelompok bermain atau playgroup, ada satuan PAUD sejenis, Mhm. kemudian ada taman penitipan anak, seperti itu. Oh, baru tahu aku. Ternyata Iya. ternyata, sepemahaman saya kan antara PAUD dan TK itu berbeda, Betul betul. gitu. Oh, baru tahu. Mungkin banyak nih yang nggak tahu Nah, nih, gitu ini kan. kita salah satu bentuk sosialisasi, makanya ini sebuah Heeh. penghargaan bagi kami pengurus Himpaudi, wilayah Himpaudi Provinsi Lampung yang Iya, sudah difasilitasi oleh Ublik Public Entertainment entertainment, ya. Sukses betul untuk betul. Ublik Entertainment Amin amin amin, tentunya ya ke insyaallah depannya. insyaallah. Jadi, oh, ini sebuah, ilmu baru, guys, buat semua warga yang mendengarkan gitu loh. Jadi, PAUD itu nggak harus jadi habis dari PAUD langsung ke TK, itu kan banyak sih, Pak, yang perspektif Seperti seperti itu, itu, iya. gitu loh. Ternyata dari PAUD pun kalau sudah usianya 7 sudah tahun 7 tahun masuk SD bisa masuk dong? SD, betul Oh, iya seperti iya itu. iya. Nah, kalau di PAUD sendiri itu ada program khusus nggak sih, Pak, kalau dari pengurus nih harus bisa baca, harus, bernyanyi atau hanya cuman sekedar bermain atau dikategorikan dengan golongan usia 3 tahun ke bawah udah main aja, 4 tahun baru belajar membaca gitu, ada nggak sih, Pak, programnya? Kita terdapat di dalam kurikulum. Nah, sekarang ini Heeh, kan lagi tenar-tenarnya yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum seperti itu. baru? Iya, kurikulum Merdeka Oh, Belajar. oke oke. Ini dicanangkan semenjak Pak Mas Nadiem Makarim, Pak Oke, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, menggelontorkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. mhm. Ada namanya guru penggerak, ada namanya sekolah penggerak, seperti itu. Isinya, Pak?
Isinya ini lebih kepada bahwasannya inovasi dan konsep-konsep yang diberikan oleh pendidik kepada anak-anak usia dini, itu Heeh. lebih kepada konsep yang sifatnya merdeka. Artinya mereka berkarya sendiri, seperti itu. Bebas. Jadi, sesuai dengan kebutuhan anak, Mhm. sesuai dengan kebutuhan, sekolah, seperti itu. Jadi Oke, guru tidak terfokus misalkan dengan satu buku panduan yang harus sifatnya saklek, tidak. mhm. Kurikulum Merdeka ini, ya kurikulum yang memberikan keleluasaan tentunya, tetapi dalam koridor-koridor sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Oh, jadi, fokusnya untuk mendidik anak, jadi, harus di SD itu udah bisa ini enggak sih, Pak? Kan banyak sekolah yang, SD itu harus bisa baca tulis itu, Ya, di PAUD ada di situ, pembelajarannya di situ. sebenarnya konsep kan banyak persepsi seperti ini, orang tua itu menuntut sekolah PAUD yang bagus itu ketika anaknya lulus dari PAUD itu bisa membaca dan menulis, atau Oke. berhitung, calistung, istilahnya Heeh seperti heeh itu. heeh. Nah, konsep calistung itu diperkenankan di pendidikan anak usia dini, tetapi dengan cara. Nah, Mhm. biasanya kalau zaman kita kecil dulu, kita dipaksa untuk memegang pensil Iya. untuk menulis angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, menulis A, menulis B, menulis C, seperti Heeh. itu. Kalau sekarang tidak. Jadi pola sekarang ini di pendidikan anak usia ini memperkenalkan, oh ini angka 1. Kemudian dituangkan dalam sebuah media yang memudahkan anak itu, meniru, kemudian secara langsung anak itu akan terbangun konsepnya seperti itu. Oh, jadi nggak harus bisa baca baca tulis tadi ya? Iya, Mhm. Jadi yang penting memperkenalkan saja. memperkenalkan saja. Karena konsep Mhm. pendidikan anak usia dini ini apalagi sekarang ada istilah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, Iya. itu kan, ini lagi baru-barunya tuh program Mhm. ini gitu. Nah, ini memerlukan dukungan daripada para orang tua, para guru tentunya kan. Jadi kita tidak ingin anak-anak di usia perkembangan emas, jadi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah memang anak-anak masa keemasan, golden age istilah di pendidikan anak usia Mhm. dini. Nah, masa keemasan itu dibangun di pendidikan anak usia dini. Ketika mereka masuk di SD, dipaksa harus dikasih PR, dipaksa harus bisa menulis langsung dan berhitung. Puyeng, Mbak. Kebahagiaan mereka untuk tetap bermain itu kadang-kadang langsung hilang gitu loh, mereka Mhm. jenuh. Padahal usia kalau di Singapura itu yang dikatakan anak usia dini itu sampai usia 8 tahun. Kalau di Oh, Australia itu sampai 12 tahun justru, Mas, seperti itu. 12 tahun? Iya, Jadi, PAUD ini memfokuskan untuk anak minat belajar dulu ya? dia, konsep pembelajaran dengan menyenangkan, Menyenangkan, berarti iya. menjadikan minat si anak jadi Ya, mau seneng gitu mau loh. senang, suka akhirnya Heeh. dengan belajar membaca, berhitung. Jadi gitu. Saya pribadi ini kan kadang-kadang ya zaman saya dulu kan paling males banget kalau suruh belajar tuh asli itu Nah, kan. Makanya sekarang nggak jadi sarjana kan karena emang nggak pernah belajar. karena memang dari kecil sudah dipaksa dengan Heeh, yang namanya aspek-aspek misalkan, dipaksakan terkait kognitifnya gitu heeh. kan. Jadi ketika kita pada masa yang harusnya masa pertumbuhan itu bagus, kita sudah jenuh. Karena Iya. memang dari usia 7 tahun sudah dipaksa menulis, berhitung, kemudian dikasih PR, diberi materi-materi yang memang seharusnya belum diberikan kepada anak usia seusia itu, gitu loh. Gitu gitu. Jadi Gitu, membuat anak itu jadi males untuk males belajar. gitu. Itulah fungsinya Himpaude atau PAUD sendiri untuk menimbulkan atau menumbuhkan minat belajar si anak. Jadi Betul menjadikan pembelajaran yang asik dan menyenangkan gitu ya, betul Pak? betul betul. Oh, iya iya iya. Oke. Jadi, ini untuk acaranya di hari Jumat sampai hari Minggu, 2 hari di Wira Garden ya, Pak, ya? Betul betul. Oke. Untuk, yang terakhir nih buat Pak Setiono nih harapannya untuk, eee, apa, Himpaude ini apa, Pak? Kita di Himpau ini punya visi misi tentunya.
gerakan organisasi Himpaudi ini yang menjadi pokok adalah bagaimana organisasi Himpaudi ini memperjuangkan daripada hak-hak kesetaraan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Karena Oke. terus terang saja kita berjuang kesetaraan. Kesetaraan itu apa? Persamaan. Iya. Persamaan antara pengakuan pemerintah itu terhadap pendidikan anak usia dini, pendidik anak usia dini. Karena TK itu sudah bisa disebut guru. Kita ini yang Himpaudi ini belum dinyatakan sebagai guru. Nah, ini Oh. perjuangan kesetaraan ini yang sedang kita perjuangkan dari Mhm mhm. tahun 2017 yang lalu. Kita sampai ke MK waktu itu, Sam tetapi kita masih belum bisa melakukan revisi terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Mmm. Guru dan Dosen juga. Nah, ini perjuangan ini dalam rangka apa? Dalam rangka mungkin kesejahteraan, advokasi kepada Iya. teman-teman pendidik pendidikan anak usia dini. Seperti itu. Harapan kita mudah-mudahan pemerintah mendengarkan ini dan mengakomodir Mhm. agar hak-hak kesetaraan para pendidik PAUD non formal ini disamakan dengan guru formal. Seperti itu. Oh, jadi guru PAUD itu belum termasuk kategori Guru. guru? Iya. Dalam Oh. sistem undang-undang dalam aturan guru dan dosen. Jadi Peraturan pemerintah tentang guru dan dosen. tunjangan-tunjangan nggak ada, Pak? Nah, itu sangat minim sekali dan Oh. mereka belum bisa mengikuti yang namanya sertifikasi guru. Terus kalau guru PAUD itu gaji dari mana, Pak? Kan Itulah belum masuk ke pemerintah toh? ya. Atau dari mana itu? Bagi pemerintah daerah yang memang peduli, Heeh. kemudian sebenarnya ada ya bunyinya hanya insentif begitu. Insentif itu ya nggak lebih dari 1 bulan 500.000, justru hanya 1 bulan itu 100.000, 50.000 seperti itu. Jadi minim sekali gitu. Dan Waduh. inilah perjuangan Himpaudi yang cukup berat yang harus terus memperjuangkan daripada hak-hak teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan anak usia Wah, dini. harus itu. 100.000 kirain untuk tuku lombok loh. Nah, itu. Ayo pemerintah ini harus nih, tuh dipikirkan nih. Kan mendidik anak apalagi untuk usia dini susah loh, Ya, iya kan? Masa gaji cuman 100.000 kan? iya. Gajiku sedino iku jan. Aduh. Oke oke oke, mantap mantap. Intinya pokoknya untuk, Himpaudi selalu sukses, semoga pemerintahnya bisa dengar, bisa merubah keadaan, jadi ada fokuslah, fokus ke, Himpaudi tadi bisa menjadikan Himpaudi atau pendidik-pendidiknya itu disetarakanlah ke guru-guru yang lain. Betul. Kalau untuk, pesan untuk para pendidik Himpaudi ada, Pak? Ya, bagi sebutan untuk para pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini kita sebut sebagai Laskar Himpaudi. Laskar Ya, Himpaudi. jadi untuk para Laskar Himpaudi dimanapun berada, wabil khusus yang di Provinsi Lampung, Mmm, tetaplah semangat, tetaplah optimis karena perjuangan kita belum selesai. sip Laskar panjang organisasi Himpaudi, sajadah panjang mhm, organisasi Himpaudi ini harus terus kita perjuangkan dengan visi amin, misi yang jelas. sip, Insya amin, Allah dengan semangat dan tetap optimis teman-teman para Laskar Himpaudi yang ada di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya ini akan membuahkan hasil, sambil kita juga bermunajat tentunya tidak kurang-kurang kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan amin, cita-cita kita mulia ini sebagai pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini benar-benar mendapat hak yang disetarakan dengan guru formal. amin amin amin. Oke, udah cukup buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan share dan subscribe-nya. Terima kasih buat Bapak Setiono SIP Sama-sama, ya. terima kasih. Ya, Semoga acaranya bisa sukses dan alhamdulillah, amin. bisa mencerdaskan teman-teman, adik-adik kita atau anak-anak kita dari sisi Himpaudi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya.